Orang bodoh yang merasa dirinya paling benar itu tidak akan pernah mengerti dunia orang jenius. Dalam episode video kali ini, mata ketiga akan bincang-bincang sejenak sebuah kisah tentang seorang ilmuwan jenius lainnya, David Adair. Kontennya cukup menarik, tapi cukup menguras otak Anda untuk bisa memahaminya. Untuk selengkapnya, bagi teman-teman yang tertarik bisa menyimaknya dalam video David Adair and Area 51. Berikut mari kita masuk ke topik hari ini. Ketika David berusia 6 atau 7 tahun, ia banyak membaca buku di perpustakaan. Semua buku yang dibacanya adalah buku sains tingkat tinggi. Dia tidak hanya bisa mengerti, tetapi juga mengetahui materi di dalamnya. Hobinya adalah membuat roket di rumah, dan semasa remajanya dia sudah memiliki ide untuk merancang dan membangun mesin roket fusi nuklir. Karena suatu kebetulan, catatannya terlihat oleh personel militer bernama Curtis LeMay. Curtis LeMay mendapati ternyata ide pemikirannya seperti itu, jadi diam-diam mendukungnya untuk membuat mesin roket fusi nuklir dan mengujinya. Tes pertama berhasil. Karakteristik dari roket ini ternyata jauh lebih cepat dari semua roket pada saat itu. Hal ini membuatnya, David Adair dibawa ke Area 51, di mana dia mengklaim bahwa dia bertemu dengan Arthur Rudolph, mantan ilmuwan roket Nazi. Arthur L. Rudolph, ilmuwan Nazi ini adalah mantan mengelola gudang senjata. Mengandalkan keahliannya dalam pembuatan roket, ia direkrut ke Amerika Serikat pada tahun 1945 dalam sebuah operasi klandestin yang dikenal dengan nama Operation Paperclip. Belakangan Rudolph dianugerahi penghargaan oleh NASA dan dianggap sebagai bapak roket Saturn V. UFO TV merilis sebuah video wawancara dengan David Adair yang berjudul UFO and Area 51. David Adair at Area 51, Advanced Symbiotic Technology. Seperti inilah kira-kira isi wawancaranya. Then we had to get on a DC-9 from White Sands and leave for the dry lake bed, which is called Groom Lake in Nevada. There were twin 10,000-foot runways there and hangars and a 42,000-acre Air Force base. Setelah sampai, kami naik mobil golf dan menuju hanggar tengah yang merupakan hanggar tipe datar yang sangat rendah, tetapi di dalamnya sangat besar dengan ukuran sekitar 4 lapangan sepak bola. Kami berhenti di sana dan keluar dari mobil golf. Kami hanya diam di sana. Hanggar itu kosong, saya pikir ini menarik. Beberapa menit kemudian, lampu kuning dan merah kecil menyala lalu muncul dari lantai rel kecil dengan rantai. Mereka menuju sekitar semua pintu dan kemudian seluruh lantai turun ke bawah seperti lift. Kami turun sekitar 20 lantai. Ketika kami sampai di sana ada banyak berbagai pesawat. Kemudian kami menuju salah satu ruangan besar di mana ada sesuatu di dalamnya. Ruangan itu terang seperti jika Anda pernah melihat mobil di dalam Pine Booth. Ada lampu horizontal tersebar di seluruh ruangan. Ini membuat tidak ada bayangan di Pine Booth. Sama dengan ruangan ini, tidak ada bayangan. Itu berarti karena tidak ada bayangan sehingga apapun yang sedang Anda kerjakan, Anda dapat melihatnya tanpa gangguan penerangan. Hal pertama yang berbeda tentang ruangan ini adalah mereka menarik penutup besar dari suatu benda. Benda ini sangat menarik. Itu adalah mesin yang seukuran bus sekolah dan mesin ini adalah versi yang jauh lebih besar dari yang saya buat. Mesin ini juga adalah mesin penahanan fusi magnetik listrik tetapi lebih canggih dan kuat. Jika dibandingkan dengan mesin saya itu seperti mesin saya adalah model A dan mesin ini adalah Ferrari. Maksud saya perbandingannya luar biasa jauh, tetapi ini adalah jenis mesin yang sama dan mesin ini rusak tepat di tengah inti. Terdapat lubang dengan diameter sekitar 4 kaki di mesin ini dan itu adalah hal pertama yang saya perhatikan. Ketika saya mendekati mesin itu, ada bayangan di mesin. Ketika saya mengulurkan lengan saya ke mesin, ada bayangan di mesin tetapi tidak ada bayangan di atas meja. Jadi bayangan di mesin bukan disebabkan oleh cahaya, tapi mesin ini mengenali radiasi dari tubuh saya. Ketika saya menjauh dari mesin, bayangannya menghilang dan ketika saya mendekat bayangannya pun kembali. Ketika saya meletakkan tangan saya di mesin,
Pola pusaran yang sangat menarik akan muncul dimanapun kulit saya bersentuhan dengan mesin. Jadi saya berpikir, wow, mesin yang peka terhadap panas ini mengenali gelombang panas tubuh saya seperti itu. So I pulled my cell phone up on the engine and started walking over it, and it was huge. It was radically different than mine because it was just so much of a different design. There was no wiring. Now my engine was covered with miles of wiring. Mesin ini terlihat basah tetapi tidak basah, terlihat sangat licin tetapi tidak licin, dan terlihat matte tetapi juga memiliki tekstur. Ketika pertama kali menyentuhnya, mesin ini dingin sedingin ruangan ber-AC. Tetapi beberapa menit kemudian suhu mesin ini menjadi suhu tubuh saya secara instan. Saya tidak tahu logam campuran manapun dapat melakukan itu, jadi saya pikir mesin ini bukan berasal dari sini. Saya berjalan di atas mesin. Saya menuju tempat sel utama berada dan ekselator partikel. Ada lubang di sana dan saya turun ke dalamnya. Saya turun ke dalam lubang di mesin dan dindingnya sangat amat halus. Ledakan suhunya seperti mesin buatan saya. Yang menarik dari logam mesin ini adalah Anda bisa menggosokkan tangan Anda ke bagian mesin yang robek. Itu bergerigi, tetapi Anda tidak akan melukai tangan Anda. Karena mesin ini sangat halus, lebih seperti daging yang robek daripada logam. Ketika saya memanjat untuk kembali ke atas mesin, saya tahu setelah melihat beberapa bagian interior dan cara itu dibangun, saya sudah cukup dengan apa yang sedang terjadi. Ketika saya membungkuk untuk turun dari mesin, saya meletakkan tangan saya kembali ke mesin. Sesuatu yang menarik terjadi. Alih-alih garis gelombang halus yang bagus, polanya sekarang terlihat seperti tornado kecil yang keluar dari semua ujung jari saya, bergerak melalui logam mesin. Dan ketika saya menarik tangan saya kembali, polanya mulai sedikit tenang dan kemudian saya menyadari benda apa ini. Ini adalah mesin simbiosis. Mesin ini hidup. Jadi apa yang terjadi adalah ketika pilot duduk di kursinya, ada gelombang pikiran yang menggerakkan mesin. Mesin ini tidak mengenali radiasi gelombang panas, tetapi mengenali energi mental. Mesin ini mampu melakukan hubungan simbiosis dengan pilot. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengetahui urutan pembakarannya. Mereka mengatakan tidak ada kabel atau sirkuit. Tentu saja tidak ada, karena otak pilotnya lah kabel dan sirkuit itu sendiri. Mesin membutuhkannya untuk melakukan semua fungsinya. Sebagai imbalannya, pilot tahu persis apa yang dirasakan mesin dan bagaimana perasaan pesawat ruang angkasa. Seluruh pesawat mungkin adalah simbiosis. Mungkin banyak orang yang tidak percaya cerita seperti itu adalah fakta yang sesungguhnya. Benarkah ada anak jenius seperti itu yang bisa belajar secara otodidak dan bisa merancang sekaligus membuat mesin fusi nuklir saat remaja? Jika ada yang tidak percaya, maka maaf, saya hanya bisa mengatakan bahwa orang bodoh yang merasa dirinya paling benar itu tidak akan pernah mengerti dunia orang jenius. Setelah menyimak wawancara ini, saya pun seketika mengerti mengapa sains dan teknologi Amerika begitu mumpuni. Salah satu alasannya karena terlalu banyak jenius antar bintang yang lahir di Amerika Serikat. Dalam suatu program wawancara, diundang tamu bernama Tompkins yang berusia 94 tahun ketika diwawancarai dan meninggal pada tahun 2017. Talentanya adalah desain mekanik. Semasa kecil ketika melihat-lihat kapal perang yang ditambatkan di pelabuhan, dia langsung bisa menggambar sketsa fisik kapal perang itu dan membuat model kapal perang secara akurat berdasarkan sketsa. Belakangan, talentanya yang tidak biasa itu diketahui oleh militer dan menjadi desainer di industri militer. Beberapa pesawat luar angkasa awal dalam program luar angkasa rahasia itu adalah rancangannya. Inspirasi desainnya terkadang datang langsung dari transmisi spiritual alien Eropa Utara. Tompkins juga mengatakan dalam wawancara terakhirnya bahwa jika dia bisa hidup beberapa tahun lagi, dia bisa menunggu pengungkapan beberapa teknologi medis kelas atas yang dapat memperpanjang usia manusia. Ada beberapa episode dalam wawancara ini yang membahas tentang teknologi medis yang disembunyikan. Mungkin sebagian besar orang bertanya-tanya, apakah alien ini memiliki hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ada hubungan yang erat. Hubungan paling pribadi adalah teknologi medis kelas atas ini
kanker dapat disembuhkan dengan teknologi tinggi dan menjadi mudah kembali juga dapat diwujudkan dengan teknologi tinggi ini. Namun banyak penemuan medis berteknologi tinggi dibatasi. Dalam program tersebut mengatakan bahwa jika Amerika ingin mengajukan paten untuk perangkat terapi tertentu, Anda tidak boleh mengatakan bahwa perangkat Anda dapat menyembuhkan penyakit tertentu, meski perangkat ini memang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, karena ini melanggar kepentingan perusahaan farmasi besar. Teknologi medis mutakhir dan teknologi yang dapat mengatasi masalah polusi energi semuanya dibatasi. Ini semua saling berhubungan erat dengan kita. Selain itu juga banyak konten menarik dalam wawancara dengan Corrigan tentang bumi berongga, seperti misalnya interaksinya dengan bangsa burung biru dan interaksinya dengan imam tingkat tinggi dan ras bawah tanah tertentu. Omong-omong, Corey mengatakan dalam program bahwa ada kesalahan dalam pemahaman kita tentang bumi berongga. Dengan kata lain, bumi berongga itu tidak sehampas seperti yang kita bayangkan. Ada matahari kecil di tengahnya. Lava akan terus bergulir dan menghasilkan gelembung selama proses pendinginan dan pembentukan kerak. Jadi kerak bumi itu tidaklah padat, tetapi banyak lubang besar di dalamnya. Godzilla 2 yang dirilis belakangan ini tampaknya juga mencoba mengungkap fakta ini karena ada 2 plot seperti itu di film. Seorang peneliti berseru lantang, "Seperti yang saya duga bumi itu memang berongga. Teori saya itu benar. Kalau tidak, Godzilla tidak mungkin bisa lari sekencang itu. Dia pasti menembus sistem gua bawah tanah." Film ini juga menampilkan pemandangan dari peradaban kuno yang ditemukan di dasar laut. Ini jelas sedang mengungkapkan bahwa sekarang peninggalan peradaban kuno memang telah ditemukan di dasar laut dan di bawah lapisan es Antartika ada pesawat ruang angkasa kuno yang jatuh di sana. Setelah menyaksikan wawancara ini, satu hal yang sangat menarik menurut saya adalah bahwa benih antar bintang ini sepertinya adalah mata-mata dari satu pihak kebenaran yang menembus ke pihak kegelapan. Sisi gelap ingin memantau benih antar bintang, ingin memanfaatkan talenta mereka, tetapi pada akhirnya benih antar bintang ini jugalah yang maju untuk membeberkan program luar angkasa rahasia ini. Pertarungan tak kasat mata di balik layar ini sungguh seru dan menarik. Pasti seru jika diangkat ke layar perak. Jika Anda merasa sulit untuk memahami beberapa teknologi portal, teknologi replikator materi, dan teknologi perjalanan waktu yang disebutkan dalam program tersebut, maka Anda harus membaca artikel prinsip hukum alam semesta, materi, energi, informasi. Jadi bisakah materi itu ditransmisikan? Bisakah diteleportasi ke ruang dan waktu yang berbeda? Jika Anda mengerti apa yang disebut realitas fisik objektif, kami hanyalah ilusi holografik dan esensi dari semuanya adalah informasi, maka akan mudah untuk memahami teknologi yang seakan tampak terlalu fiktif. Apakah materi juga informasi? Tentu saja dapat ditransmisikan melalui lubang cacing. Dan lubang cacing ini seperti serat optik yang kita gunakan untuk mengirim informasi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.